Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Yunita, Escape Nurse MKEP dengan NIDN 0128078304 dan saya bekerja di Universitas Haji Sumatera Utara. Pada tahun 2009 saya sudah bekerja di Universitas Haji Sumatera Utara yang saat itu masih mempunyai nama Stikes Rumah Sakit Haji Medan, dan saya diangkat sebagai dosen tetap sejak tahun 2014 dengan peminatan bidang ilmu keperawatan. Adapun mata kuliah yang saya ampuh yaitu manajemen keperawatan dengan bobot SKS sebanyak 4 SKS, 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Kemudian capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah manajemen keperawatan ini, yang pertama yaitu mahasiswa mampu bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggung jawabnya dan hukum serta peraturan perundangan. Kemudian yang kedua, menguasai teknik, prinsip, dan prosedur pelaksanaan asuhan praktik keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa, keperawatan keluarga, keperawatan gerontik, keperawatan komunitas, keperawatan gawat darurat dan kritis, keperawatan bencana, serta manajemen keperawatan. Yang ketiga, menguasai konsep dan prinsip manajemen keperawatan secara umum dan dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Keempat, mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat, dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan. Kelima, mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara mandiri dan dengan atau tanpa tim kesehatan lain. Kelima, mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya. Keenam, mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat inap dalam lingkup tanggung jawabnya. Ketujuh, bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesionalnya. 8. Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya. 9. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya, bekerja sama dengan profesional lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya. 10. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya. 11. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah dari manajemen keperawatan, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan proses manajemen keperawatan. Yang kedua, mampu menerapkan manajemen perencanaan asuhan keperawatan. Yang ketiga, mampu melakukan timbang terima pasien. Keempat,
mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah manajemen konflik, kolaborasi, dan negosiasi. Kelima, mampu melaksanakan model praktik keperawatan profesional. Keenam, mampu menjelaskan konsep mutu pelayanan keperawatan. Ketujuh, mampu menjelaskan konsep teoritis penjaminan mutu asuhan keperawatan, konsep teoritis praktik keperawatan berbasis bukti atau evidence-based practice. Kedelapan, mampu menilai indikator penilaian mutu asuhan keperawatan. 9. Mampu menjelaskan kepuasan pelanggan. Ke-10, mampu membuat rencana kerja sebagai anggota tim. Ke-11, mampu menetapkan analisis SWOT pada rumah sakit. Nah, deskripsi singkat dari mata kuliah manajemen keperawatan ini adalah mata kuliah ini membahas manajemen keperawatan yang meliputi manajemen pelayanan keperawatan, manajemen asuhan keperawatan, fokusnya pada penggunaan keterampilan manajemen dan kepemimpinan pada asuhan klien secara menyeluruh melalui manajemen pelayanan keperawatan dan memprakarsai perubahan yang efektif dalam sistem asuhan keperawatan. Adapun bahan kajian dari materi pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan, yang pertama, mampu menjelaskan konsep dan proses manajemen keperawatan. Yang kedua, mampu menganalisis visi dan misi rumah sakit. Ketiga, mampu menjelaskan sistem pelayanan kesehatan dan mampu melakukan manajemen terpadu di puskesmas dan posyandu. 4. Mampu menjelaskan konsep perencanaan dalam keperawatan serta pelayanan keperawatan di rumah sakit. Kelima, mampu menjelaskan konsep analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat dan Fishbone dalam perencanaan rumah sakit. Keenam, mampu melakukan simulasi pembuatan analisis dalam bentuk pengkajian langsung terkait masalah yang ada di rumah sakit, apakah analisis SWOT mulai dari strength, weakness di rumah sakit, dan opportunity serta threat di rumah sakit. Kemudian yang kedelapan, mampu melakukan analisis fishbone sesuai dengan rumah sakit. Kesembilan, mampu menjelaskan konsep dan teori berubah. Ke-10, mampu melakukan simulasi penerapan teori perubahan pada pelayanan keperawatan. 11, mampu menjelaskan konsep dan teori organisasi dalam pelayanan keperawatan maupun asuhan keperawatan. 13, mampu melakukan simulasi ataupun role play pada penerapan gaya kepemimpinan yang efektif saat memberikan pelayanan keperawatan maupun asuhan keperawatan. 14, mampu menjelaskan konsep motivasi. 15, mampu menjelaskan konsep delegasi dan supervisi serta penerapannya di rumah sakit. 17, mampu memahami model asuhan keperawatan profesional atau MAKP. 18, mampu mensimulasikan atau meroleplaykan model MAKP yang ada di rumah sakit, model tim, primer, model kasus, dan model fungsional. Ke-20, mampu menjelaskan tentang konsep ronde keperawatan dan timbang terima, serta mampu melaksanakan role play dan simulasi penerapan tentang ronde keperawatan di rumah sakit. 23, yang ke-23, mahasiswa mampu menjelaskan konsep beban kerja perawat di rumah sakit. Yang 24, mahasiswa mampu menghitung beban kerja perawat di rumah sakit.
dan mampu menjelaskan tentang BOR, LOS, AVLOS, dan TOI, serta mampu menghitung BOR, LOS, TOI, dan AVLOS di rumah sakit. Kemudian yang ke-27 mampu menganalisis kebutuhan logistik di rumah sakit. Ke-28 mampu memahami manajemen mutu dalam pelayanan kesehatan. 30 mahasiswa mampu memahami bagaimana penilaian kinerja perawat. Serta ke-31 mahasiswa mampu menjelaskan sistem pengembangan karir dalam keperawatan. 32 mahasiswa mampu menjelaskan mutu serta kepuasan pelanggan pada pasien dan keluarga. Ke-33 mampu memberikan discharge planning ke pasien yang ada di rumah sakit saat pasien pulang. Kemudian yang ke-34 mahasiswa mampu melakukan entrepreneur dalam keperawatan khususnya di bidang manajemen. Yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan bedah jurnal terkait manajemen keperawatan serta isu-isu di manajemen keperawatan. Kemudian di dalam RPS ini juga terdapat peta kompetensi di mana mahasiswa nanti harus menyelesaikan 50% perkuliahan sebelum UTS, yaitu sebanyak 10 sampai 15 kali pertemuan. Kemudian dilanjutkan setelah UTS pertemuan ke-16 sampai ke-33. Daftar referensi dari manajemen keperawatan ini, yang pertama buku besarnya itu adalah buku Gillis tahun 94 tentang Nursing Management Philadelphia. Kemudian buku Nur Salam ataupun buku Marquis Huston tahun 2010. Nah, daftar referensi pendukung ada di jurnal-jurnal keperawatan, kemudian ada electronic book, dan ini bisa dicari mahasiswa menggunakan internet atau website yang sudah ada di Universitas Haji. Nah, untuk tim teaching dari manajemen keperawatan ini sendiri terdiri dari saya, Sukma Yunita, kemudian yang kedua Irwan Agustian Escape Nurse MKEP, yang ketiga adalah Dr. Hajah Mas Dalifa Pasaribu Escape Nurse SKM MKes. Nah, untuk prasyarat mata kuliah, mahasiswa harus bisa menyelesaikan mata kuliah yang ada di semester 7. Mungkin demikian penjelasan dari RPS mata kuliah manajemen keperawatan. Berikutnya saya akan memaparkan video pembelajaran saya untuk salah satu bahan ajar capaian pembelajaran mata kuliah manajemen keperawatan sebagai berikut. Mulai ya Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat waktunya hari ini. Saya hari ini ingin menyampaikan terkait pembelajaran kita tentang manajemen konflik, gitu ya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti setelah ini Ananda mahasiswa mampu menyebutkan apa sih itu manajemen konflik gitu. Kemudian yang kedua, bisa tahu nih apa aja jenis-jenis dari manajemen konflik, kemudian bagaimana tahapannya serta strategi penyelesaian konflik. Ya. Nah, kira-kira kalau saya tanya nih, ada nggak yang tahu apa sih sebenarnya konflik itu? Ada Kak yang bisa? Kira-kira siapa yang bisa tahu tentang apa sebenarnya konflik? Kenapa kok harus dipelajari? Oke, silakan Asmil. Konflik itu merupakan masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perbedaan pendapat
Jadi ada perbedaan pendapat. Kira-kira ada yang lain yang bisa? Ada lagi yang bisa menambahi apa sebenarnya manajemen konflik? Ada? Nah, kalau bicara tentang manajemen konflik, kira-kira manajemen konflik ini ada berapa jenis? Kira-kira? Atau bisa nggak disebutkan? Oh, 3. Diana Dasbi ya. Diana Dasbi ini langsung aja, nggak disebutkan nama, untung kenal. Oke, 3 ya. Nah, yang bisa tahu apa itu jenis-jenisnya, kata Diana Dasbi ada 3. Yuk, yang bisa sebutin. Ada? Putri, Bu. Oke, silakan Putri. Intrapersonal, sama antar kelompok. Oke, interpersonal, intrapersonal dan antar kelompok. Nah, si Putri sama si Asmil gabung ya? Oh, dekat-dekatan. Baik. Terima kasih buat apresiasinya ya. Jadi dari pertemuan di awal Ananda sudah bisa mengetahui definisi serta jenisnya. Baik, saya akan memaparkan terkait apa sebenarnya definisi dari manajemen konflik itu sendiri ya. Oke, ini dia. Nah, kalau bicara tentang konflik ini, kelihatan slide saya? Kelihatan, Bu. Oke, sip. Ya, jadi kalau bicara konflik, konflik itu adalah masalah, ya. Masalah baik itu internal atau eksternal. Nah, kalau kata si Marquis Huston, konflik itu masalah internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perbedaan pendapat, kemudian perbedaan nilai dan keyakinan antara satu atau 2 orang. Itu kata si Marquis Hudson. Nah, kata Littlefield juga ada tahun 95 menyatakan bahwa konflik itu dapat dikategorikan sebagai satu kejadian atau proses yang harus kita selesaikan. Nah, itu pengertian dari konflik. Nah, kalau tadi saya tanya mengenai kategori konflik atau jenisnya nih, ya, Diana Dasbi tadi udah menyebutkan, ya, kategori dari konflik itu sendiri ada 3. Yang pertama intrapersonal atau masalah dari internal individu, yang kedua interpersonal antara 2 atau lebih, dan antar kelompok. Ya, itu tadi sudah disebutkan si Diana Dasbi, benar sekali. Jadi kalau yang dibicarakan tentang kategori konflik dibedakan atas 3 ini. Nah, kira-kira konflik itu bisa muncul itu ada berapa jenis? Nah, ini dia. Ya, mulai dari konflik laten, kemudian konflik yang dialami atau konflik yang dirasakan atau konflik yang tampak, sampai dengan konflik aftermath. Nah, apa aja itu jenis-jenis konfliknya ya? Kalau bicara tentang jenis-jenis konflik tadi, ini kita bahas. Apa sebenarnya konflik laten? Konflik laten itu adalah tahapan konflik yang terjadi secara terus-menerus dalam organisasi atau biasanya terjadi karena kekurangan staf, keterbatasan staf. Bisa kan, dia bisa misalnya di rumah sakit nih, stafnya kurang gitu. Jadi dia dinyatakan sebagai konflik laten. Nah, kemudian felt konflik atau konflik yang dirasakan.
Nah, kira-kira ada yang tahu nih apa sebenarnya konflik yang dirasakan? Contohnya yang kayak mana? Ada yang bisa? Ada? Kayak mana konflik ini? Konflik yang dirasakan ini. Contohnya ya, dia konflik ini muncul karena terjadi karena adanya rasa terancam, bener. Jadi dia merasa terancam di lingkungan kerjaannya. Misal kakak seniornya galak kali, ya kan? Atau ada preman yang mau ganggu. Nah, ini yang bisa dinyatakan sebagai fail konflik. Ya, kemudian konflik yang tampak atau sengaja dimunculkan. Ya. Maksudnya di sini konflik yang tampak atau sengaja dimunculkan artinya untuk tujuan dicarinya solusi. Jadi kalau adalah tindakan yang dilakukan dan mungkin kita untuk menghindar, itu boleh dipakai konflik ini. Ya, jadi boleh kita menghindar atau kompetisi atau mencari penyelesaian terhadap konflik. Karena apa? Konflik ini adalah konflik yang sengaja dimunculkan. Misal, ya, ada di rumah sakit atau tempat kerja kita selalu cari gara-gara. Ya, biasanya begitu tuh, selalu cari gara-gara, ingin diperhatikan, caper segala macam. Nah, ini yang biasanya sengaja dimunculkan. Nah, kemudian konflik aftermath. Konflik aftermath ini adalah konflik yang terjadi akibat tidak terselesainya konflik yang pertama, kemudian menjadi konflik yang lebih besar. Misalnya, kita hari ini harusnya kerja tapi nggak masuk, tanpa bilang, nggak izin. Nah, besok dipanggil. Nah, gara-gara dipanggil, besoknya nggak kerja lagi. Alhasil bertumpuk-tumpuk masalahnya, sehingga muncullah jadi konflik aftermath. Oke, nah dari itu semua konflik, kita ada cara menyelesaikan konflik, ada strategi. Ya, strategi menyelesaikan konflik. Yang pertama dengan kompromi. Ya, kompromi itu ada dua kemungkinan. Yang pertama lose-lose solution atau win-win solution. Lose-lose solution ini kompromi kedua unsur yang terlibat menyerah dan menyepakati keputusan yang dibuat. Jadi kalau misalkan adalah satu masalah, lebih baik kita menyelesaikan dengan kompromi atau negosiasi. Jadi negosiasi antara kedua belah pihak yang bermasalah. Kemudian ada namanya kompetisi. Kompetisi ini biasa disebut dengan win-loss solution. Jadi ada salah satu individu yang menang tanpa mempertimbangkan yang kalah. Jadi akibat negatifnya adalah salah satu yang kalah ini akan jadi emosi, marah, putus asa gitu ya, karena udah semangat kali mungkin. Nah, gitu ya. Jadi inilah konfliknya. Kemudian ada akomodasi. Akomodasi biasanya individu berusaha mengakomodasi permasalahan dan memberi kesempatan orang lain untuk menang. Misal di rumah sakit ada perawat senior sama perawat junior dengan pendidikan lebih tinggi. Nah, harus dilakukan pelatihan. Perawat seniornya sudah bilang, udahlah aku nggak usah, toh aku udah tua, udah mau pensiun. Nah, seperti itu yang akomodasi. Kemudian selanjutnya strateginya adalah smoothing. Smoothing yaitu mengurangi komponen emosional dalam konflik sehingga setiap individu yang terlibat berupaya mencapai kebersamaan daripada perbedaan dengan penuh kesadaran dan introspeksi diri. Ya, ini biasanya bisa dipakai untuk konflik-konflik yang ringan. Oke, kemudian ada strategi yang berikutnya, menghindar. Menghindar artinya bila masalah ini membahayakan kedua belah pihak, lebih baik kita menghindar atau cari orang ketiga atau pakar atau yang dipercayakan untuk menyelesaikan masalahnya.
gitu ya. Yang selanjutnya kolaborasi. Kolaborasi ini win-win solution. Jadi kedua belah pihak memiliki menentukan tujuan bersama. Jadi dia hampir sama dengan kolaborasi negosiasi, hanya saja ini dua-duanya menang gitu. Kalau dia di negosiasi salah satu yang menang gitu ya. Nah, ini ada kasus nih. Kira-kira siapa yang bisa jawab untuk kasus ini? Terkait tahapan proses konflik, jenis konfliknya apa, dan strategi menyelesaikannya apa. Ya, ada yang bisa? Kira-kira? Ada? Dalam ruang rawat inap, terjadi konflik antar perawat baru dan senior. Perawat baru sering mengeluh dan menyatakan keberatan atas banyaknya tugas yang dilimpahkan padanya. Perawat baru sering bersikap melawan dan menolak pekerjaan yang diberikan oleh seorang senior. Nah, kira-kira ini masuk ke konflik mana? Kalau dia perawat baru sama senior. Nah, perawat baru ini sok-sokan gitu ya. Atau sering mengeluh, menyatakan keberatan atas banyaknya tugas. Kenapa? Karena dia merasa perawat baru, karena dia baru itu langsung dikasih tugas yang banyak oleh kakak seniornya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pas, Bu. Pas? Oke, kita evaluasi ya. Kira-kira dari pemaparan terkait manajemen konflik, ya, ada yang bisa menyebutkan jenis konflik itu apa saja? Ada yang bisa? Ada? Jenis konflik tadi apa aja? Yang 3 itu, Bu. Ya, itu kategorinya. Jenis konfliknya kan ada 5. 5 apa 6? Konflik laten. Nih. Ini, Bu, konflik laten. Konflik yang dirasakan. Konflik yang tanpa atau sengaja dimunculkan. Terus? Dan konflik aftermath. Oke. Nah, itu tadi jenis konflik. Nah, sekarang bagaimana strategi penyelesaian konfliknya? Yo, ada yang bisa? Kira-kira strategi penyelesaian konfliknya bagaimana? Tadi ada banyak tuh. Mulai dari smoothing ya. Pertama, Bu, kompromi atau negosiasi. Oke. Kompetisi, akomodasi, smoothing, Terus? menghindar kolaborasi. Oke, itu tadi strategi penyelesaian konflik. Terima kasih ya Rizka. Sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi hari ini bisa diaplikasikan nantinya selama Anda nanti bekerja. Mohon maaf untuk waktu yang tidak terpakai dengan baik ya, karena keterlambatan saya. Demikian untuk hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saya tutup.